Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sania Karaman dengan NIM 193, kelas MBS 3E, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan mereview jurnal sebagai bentuk QTS pemberdayaan masyarakat dengan sumber Jurnal Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif volume 1 tahun 2021 dengan penyusun Bapak Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib. Yang pertama, gambaran umum mengenai jurnal tersebut. Istilah pemberdayaan masyarakat cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini tidak asing lagi di telinga kita, mengingat saat ini cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, atau organisasi sosial atau kemasyarakatan maupun pihak swasta. Program pemberdayaan masyarakat yang kita kenal umumnya merupakan sebuah program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sektor industri rumahan atau UMKM, baik yang dilakukan oleh individu maupun BUMN desa, cukup banyak yang telah berhasil dalam bidang ekonomi kreatif. Dalam pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan ekonomi kreatif, perlu menggali dan mengasah potensi kreativitas inovasi dan penemuan diri dalam masyarakat. Selanjutnya, metode penelitian. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik studi pustaka. Selanjutnya adalah latar belakang konsep pemberdayaan masyarakat. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat sebagai akibat kegagalan konsep pembangunan yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia dan diterapkan oleh negara-negara berkembang di Asia lainnya. Konsep pembangunan yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle down effect atau efek perambatan yang terbukti tidak ampuh untuk mesejahterakan masyarakat secara merata. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan mengenai teori ABCD atau Asset Based Community Development sebagai salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, yang merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat tersebut. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD secara umum memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama, problem-based approach, yaitu potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi. Yang kedua, aspek need-based approach, yang merupakan aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Yang ketiga, aspek courage-based approach, yang merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan atau materi untuk pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah aspek asset-based approach, yang merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan ini mampu memberikan kesempatan kepada mitra untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi menggunakan potensi yang dimiliki, sehingga akan menciptakan suatu kemandirian bagi masyarakatnya. Dengan demikian, aspek kesadaran ini merupakan aspek yang sangat penting karena tanpa adanya kesadaran, masyarakat tidak akan berusaha berubah dari kondisi permasalahan yang sebenarnya tengah dihadapi. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tentu tidak terlepas dari para stakeholder seperti pemerintah sebagai pembuat, penyusun, dan pelaku pemberdayaan. Kemudian pihak swasta, akademisi, masyarakat yang diberdayakan, dan juga pihak-pihak lain. Peranan tersebut tidak bisa terlepas atau berjalan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara kolektif dan saling bersinergi demi tercapainya tujuan bersama. Hubungan yang kuat antara pemangku kepentingan ini didasarkan pada nilai kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Hal utama mengenai teori stakeholder adalah
bahwa stakeholder merupakan sistem secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya mengenai sifat yang saling mempengaruhi antara keduanya sehingga menjadi kompleks dan dinamis. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, setidaknya ada 3 tahap. Yang pertama, tahap asesmen. Tahap ini, masyarakat perlu dilibatkan secara langsung untuk ikut serta memberikan informasi terkait keadaan dan kondisi kehidupan mereka. Dengan mengetahui potensi masyarakat, kita dapat menentukan metode apa yang tepat dalam penuntasan permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Di tahap kedua ini, masyarakat diberikan pelatihan dengan didukung oleh berbagai alat untuk melakukan praktek secara langsung. Selain teori, kegiatan ini juga diajarkan praktek langsung melalui pendampingan secara mandiri dan berdaya. Lalu selanjutnya ada tahap evaluasi. Setelah program pengabdian masyarakat ini berjalan, tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara tujuan dan hasil di lapangan. Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai, segera dilakukan pengajian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan segera dicarikan solusi untuk perbaikan. Tahap ini cukup penting dilakukan mengingat kesalahan-kesalahan dalam penyusunan program umum dilakukan, sehingga dengan adanya tahap evaluasi ini, kesalahan-kesalahan tersebut bisa segera diperbaiki. Selanjutnya ada tipologi masyarakat. Secara sederhana, tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan, serta potensi sarana dan prasarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan kooperatif dan kompetitif dari setiap wilayah. Tipologi atau klasifikasi masyarakat secara umum meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama potensi dasar, yang kedua tipe masyarakat, dan yang ketiga tingkat perkembangan. Dalam tingkat perkembangan masyarakat, terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perkembangan masyarakat dalam kurun waktu tertentu, di mana terdapat perkembangan infrastruktur, perkembangan fasilitas umum, perkembangan akses informasi, perkembangan kualitas sumber daya manusia, dan perkembangan pendapatan penduduk. Selanjutnya ada ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama yang dibutuhkan berasal dari ide, gagasan, bakat atau talenta, dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era ekonomi kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, terlebih pada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi, dan penemuan. Lalu hasil dan pembahasan yang terakhir adalah alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM desa. Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut dengan istilah BUM desa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUM desa ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUM desa biasa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap desa. Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui BUM desa ini dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi atau peninjauan. Selanjutnya yaitu kekurangan jurnal. Kekurangan jurnal menurut saya, jurnal ini belum ada alasan yang jelas mengenai mengapa bidang kuliner sangat diminati oleh masyarakat, bahkan menjadikan ekonomi kreatif adalah yang paling sukses dan diminati. Lalu selanjutnya ada kelebihan jurnal. Menurut saya, jurnal ini bisa meminimalisir kegagalan dalam upaya memberdayakan masyarakat dan memaksimalkannya. Penulisan jurnal ini sudah tersusun secara sistematis dan bahasa yang digunakan
cukup mudah dipahami, serta dalam jurnal ini disertai dengan gambaran ilustrasi yang dapat memudahkan pembaca memahami maksud dari teori yang telah dijelaskan. Dalam jurnal tersebut juga sudah diberi contoh bukti keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat, yaitu di Makassar. Kesimpulannya, program pemberdayaan masyarakat yang kita kenal pada umumnya merupakan sebuah program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Harapannya, setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Sekian, terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.